Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang 3 sifat dari fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi itu punya 3 sifat, yaitu 1. Bersifat asosiatif, 2. Tidak komutatif, 3. Punya identitas. Jadi akan saya jelaskan satu-satu, serta saya akan menjelaskan contohnya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah asosiatif. Jadi, sifat asosiatif bisa dikatakan kalau ketika bilangan bulat ditambahkan atau dikalikan hasilnya akan tetap sama terlepas dari bagaimana mereka dikelompokkan. Untuk contohnya sendiri, sangat sering kita lakukan saat beraktivitas. Misalnya, saat kita memasak sayur. Ketika kamu memasak sayur dengan matriks memotong sayur, lalu mencucinya, kemudian memasaknya sama dengan saat kamu duluan mencucinya, lalu memotongnya, dan memasaknya akan sama-sama menghasilkan sayuran yang matang. Gimana? Apa kalian bisa mengerti sifat yang pertama ini? Kami mengerti, Bu. Baik, sekarang sifat yang kedua. Yang kedua tidak bersifat komutatif. Untuk sifat yang kedua adalah tidak bersifat komutatif. Jadi, sifat ini mengartikan saat kamu mengganti urutan dari salah satu faktor pada suatu operasi aljabar, lebih khususnya faktor perkalian hasilnya akan berbeda. Contohnya adalah 3 ditambah 2 lalu dikali 3 tidak sama dengan 3 dikali 2 lalu ditambah 2 karena hasilnya akan berbeda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penjumlahan uang kembali saat berbelanja di supermarket. Misalnya, jika Anda membeli barang seharga Rp15.000 dan membayar dengan uang Rp20.000, maka uang kembalian yang Anda terima adalah Rp5.000. Namun, jika Anda membayar dengan uang Rp50.000, maka uang kembalian yang Anda terima adalah Rp35. Dan 0, dalam hal ini, urutan pembayaran mempengaruhi hasil, sehingga penjumlahan uang kembalian tidak bersifat komutatif. Yang ketiga punya sifat identitas, maksudnya adalah suatu fungsi khusus yang mempertahankan nilai inputnya tanpa melakukan perubahan apapun. Secara matematis dapat digambarkan sebagai 1 kali sama dengan kali. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah berlaku pada cermin datar. Saat kamu bercermin dan berdiri di depan cermin itu akan menghasilkan bayangan dari cermin yang menyerupai kamu sebagai objek. Sehingga dapat kita katakan kalau cermin punya fungsi identitas. Jadi gimana? Udah mengerti kan tentang sifat-sifat fungsi komposisi ini? Ibu harap kalian bisa mempelajari dengan baik. Baik, Bu. Kami akan mempelajarinya dengan baik. Baik, sekian saja untuk hari ini ya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini sampai selesai. Oh iya, sebagai tambahan semangat belajar matematikanya ya.